mulai berjalan menuju kantor Bupati Sleman. Dan dalam aksi ini kita satu komando, jangan terprovokasi apapun, ya. Jadi sekali lagi kita saat ini mulai jalan menuju ke kantor Bupati. Mobil komando sudah mulai menyeberang. Ya, kita pelan-pelan menuju ke kantor Bupati Sleman. Mari bapak-bapak semuanya pemilik, monggo. Kenapa seorang perempuan yang menyerangkan ini? Karena bagi seorang perempuan seberapa tinggi dan seberapa hebatnya jabatan Anda tetap anak dan lahir dari seorang perempuan. Dari itu bersikap tegaslah. Kami percaya seluruh perangkat hukum yang ada di tangan Anda bisa ditegakkan demi keadilan bagi pemilik apartemen Malioboro City Regency. Seluruh peserta aksi juga kepada seluruh yang hadir pada pagi hari ini, bahwa dalam perkara ini ada mafia tanah, ada pengusaha hitam, dan ada pejabat korup. Malioboro City Regency ingin mengetuk hati ibu yang paling dalam. Kami mohon kejelasan. Kami sudah beberapa kali audiensi di kantor ibu. Mohon kejelasan. Bagaimana? Di mana seorang pemimpin harus melindungi warganya, jangan melindungi mafia tanah. Kami membeli apartemen dengan membayar per bulan sampai lunas dengan tidak mudah. Sekarang tidak ada kejelasannya selama 10 tahun. Seluruh peserta aksi mohon berkumpul kembali. Kita akan segera bersama-sama mengadu kepada perwakilan rakyat kita di Kabupaten Sleman. Mari bersama rapatkan barisan terlebih dahulu. Semua berkumpul. Bapak-bapak polisi, salam presisi. Mohon kami untuk dikawal untuk dapat masuk ke gedung DPRD Sleman. Pihak pengembang PT Gasmen, dan ada kejelasan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap proses perizinan tersebut hingga pemecahan sertifikatnya, baik pihak Gasmen ataupun pihak MSI tanpa harus membebankan biaya yang timbul kepada kami pihak konsumen pemilik unit. Ya, kami harapkan Bupati Sleman untuk bertanggung jawab dan jangan diam saja. Kami mohon pada Bupati Sleman untuk bertindak tegas terhadap mafia tanah. Kawan-kawan ikuti sumpah saya. Sumpah rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang adil akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa anti kebohongan. Di Sleman untuk segera ditindak karena ini memengaruhi investasi dan citra Kabupaten Sleman. Di sini kami ingin menyampaikan beberapa pernyataan sikap dan tuntutan kami, para korban dari mafia tanah Malioboro City. Karena kami sebenarnya sudah cukup lama, 10 tahun yang lalu kami bersabar. Dari bupati yang lama juga bupati yang saat ini tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada lanjut lagi. Di sini kami ingin mengetuk pintu hati Bupati Sleman untuk menemui kami. Kami mohon agar Pemkab Sleman dapat memfasilitasi apa yang menjadi tujuan. Bukannya tidak memahami aturan, tapi memang ada peran-peran pemerintah daerah yang diambilkan. Jadi kita tidak diam, tetapi kita mengambil langkah-langkah. Salah satu, misalnya tadi teman-teman dengar kan,
Bupati Sleman sudah memberikan sebuah surat teguran pada pengembang, dan itulah proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kenapa kok terus diam? Ya, bukan diam, karena memang ada kewenangan-kewenangan yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, dan itu menjadi tugasnya pengembang. Dan kita akan kawal terus. Dan semua tuntutan dari pengembang ini akan kita bicarakan strategis untuk membantu mereka. Apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah full akan kita lakukan. Contohnya Kewenangan pemerintah daerah misalnya mengenai apa ruang hijau misalnya, ini kan sekarang ini posisinya masih di pengembang. Kalau itu nanti sudah diserahkan ke pemerintah Kabupaten Sleman, pasti nanti akan. Jadi ada ruang-ruangnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, oleh pengembang dan oleh masyarakat. Jadi selama kita akan melangkah, pasti akan melangkah selama aturannya itu membolehkan. Tadi ada misalnya diskresi oke. Tapi diskresi tidak boleh melanggar aturan. Prinsipnya itu. Yang paling penting adalah persoalan-persoalan yang tadi disampaikan oleh para wakil dari masyarakat yang merasa dirugikan ini sudah kita tangkap, dan itu juga sebenarnya menjadi bagian risiko dari mereka ketika mereka juga mengambil sebuah keputusan, mengambil perumahan yang ada di sana. Tetapi kemudian pemerintah daerah nggak bisa, kita mau diam itu nggak bisa. Tetapi sekali lagi pergerakan pemerintah daerah itu harus mendasarkan pada aturan yang ada. Kalau perizinannya sendiri sebenarnya di sana bagaimana? Ya, perizinannya kan hal-hal yang menyangkut mengenai tanah kas desa misalnya, kan nggak mungkin kita akan memberikan tanah kas desa bukan kewenangan pemerintah daerah. Kalau pengembang itu mau melakukan usaha pengembangan di wilayah Sleman, sepanjang aturannya itu diperbolehkan, ya yang dikasih izin hanya itu. Kemudian ketika pengembang itu mengembangkan misalnya nih, yang mestinya untuk fasilitas umum dipakai untuk perumahan, itu kan menjadi tanggung jawabnya pengembang, bukan menjadi tanggung jawab kita. Izin kita nggak ada kayak begitu. Untuk menyampaikan aspirasi kami, dan kami sudah menyampaikan aspirasi suara dari para konsumen Malioboro City di hadapan wakil rakyat kami. Kami sudah pertegas bahwa kami mohon agar diskresi Bupati segera dilaksanakan dan dijalankan, karena ini sangat penting sekali bagi kami semuanya. Kami sudah lama menantikan ini semuanya, akan tetapi sampai detik ini Bupati masih tinggal diam. Apakah permasalahan ini ada indikasi, ada dugaan masalah dokumentasi yang cacat hukum? Kami tidak tahu. Karena apa? Karena sampai detik ini Bupati tidak ada mengambil suatu sikap atau tindakan konkret terhadap kasus ini. Dan kami berharap Bupati segera membuat suatu kebijakan, membuat suatu keputusan agar kasus ini segera ada solusinya. Karena sudah jelas kami surat resmi sampai detik ini juga belum ditanggapi. Untuk itu kami sudah menyampaikan semua pada wakil rakyat kami di DPRD Kabupaten Sleman, dan mudah-mudahan kasus ini memiliki segera ada penanganan dan tidak lanjut penyelesaiannya, sehingga Bupati berani memanggil pihak MNC untuk dapat siapa yang akan mengurus izin selanjutnya. Kami sudah mempertegas, kami tidak mau mengeluarkan biaya apapun. Kami sudah dirugikan oleh mafia tanah, dan Fasos harus segera diambil alih oleh pihak Bupati Sleman. Karena apa? Ada dugaan SHM itu sudah digantikan ke pihak lain. Jadi kami berharap Bupati Sleman bertindak tegas. Fasos ini adalah milik pemerintah, dan itu sudah kadaluarsa perizinannya tahun 2019 seperti itu. Jadi kami berharap di sini Bupati Sleman segera bertindak tegas. Itu menjadi harapan kami. Jadi Fasos itu. Yang keduanya, siapa yang akan mengurus SLF ini? Bupati atau siapa? Karena kalau dilempar kepala dinas sudah nyerah. Kami hanya bisa seperti ini. Ya siapa lagi kalau bukan Bupati mengambil suatu tindakan diskresi? Karena di Pergub nomor 28B 2022 yang dibuat Bupati sendiri itu sudah jelas semuanya.
dengan pertemuan dengan aksi di kantor Bupati dan Dewan ini sudah mendapat kepuasan apa enggak untuk aspirasinya? Kalau dari tadi kami di depan kantor Bupati, kami memang menolak karena apa? Tidak ditemui langsung oleh Bupati. Karena apa? Biarpun ditemui oleh asisten, tapi kami tidak mau hanya beliau saja. Ada suatu tindakan konkret, pernyataan konkret yang jelas yang mempunyai alas dasar hukum dari Bupati Sleman sendiri sebagai kepala daerah. Nah, kalau pertemuan kami dengan pihak DPRD Kabupaten Sleman, ya sampai saat ini kami belum puas. Karena apa? Ini tiga kali kami bertemu dengan DPRD Kabupaten Sleman, tapi masih belum memiliki hasil yang maksimal. Ya, kami berharap dengan pertemuan ini pihak DPRD Kabupaten Sleman dapat memanggil Bupati Sleman dan SKPD yang lain. Mau bagaimana ini? Mungkin langkah selanjutnya Pak? Ya, mungkin langkah selanjutnya. ya selanjutnya ya kita tunggu. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada rekan kami dari Projo Taman Sari sebagai kuasa hukum kami secara hukum ya. Jadi kami sudah melapor ke Polda, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan apakah ini sudah ada penetapan tersangka atau belum. Nah, jadi kami akan laporkan ke Gubernur DIY. Kami membuat notulensi pada Gubernur DIY dan kami akan resmi datang ke KPK menyampaikan semua ini untuk diusut tuntas semuanya perizinan ini. Untuk itu pada pagi hari ini kami ingin membuat pernyataan sikap terhadap aksi kami pada hari ini. Ibu Dinas, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata ini saya tujukan kepada yang terhormat Ibu Bupati Kostihu. Ingin saya dan Ibu, kami juga mengurus rapat setiap tahun diundur-undur, tidak ada kejelasannya. Sampai kapan kami harus menunggu? Nah, mohon ketegasan seorang Bupati Sleman. Yogyakarta ada kota istimewa, terkenal sebagai kota turisme. Jangan sampai Yogyakarta menjadi tercoreng karena ada mafia tanah yang dilindungi. Harus dibersihkan dari kota Yogyakarta. Kami mohon staf pimpinan Bupati Sleman. Ya, kita akan menuju ke kantor dinas Bupati Sleman dengan adanya aspirasi terhadap suara rakyat. Kami dari Malioboro City Regency, korban dari mafia tanah, akan menyampaikan aspirasi dewan Bupati Sleman yang dalam hal ini tidak berani bertindak tegas terhadap mafia tanah. Kami selaku masyarakat kota mafia tanah dari pembeli apartemen Malioboro City mengajukan keuntungan kepada Bupati Sleman. Untuk itu, di sini kami rekan-rekan dari para pemilik datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi kami. Saudara kami, Bapak Samuel dari Papua, silakan. Beliau adalah perwakilan dari Papua yang selama ini ingin berinvestasi di Sleman, investasi Jogja, akan tetapi dibohongi oleh mafia tanah. Mungkin beliau akan memberikan kesaksian singkat terhadap kasus ini. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi orang-orangnya. Akan
mengganggu dari pejabat-pejabat semuanya. Kami membawa rekan-rekan kami, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh. Monggo ibu, silakan bu. Yang selama ini beliau menunggu sekian puluh tahun, menunggu kejelasan legalitas, akan tetapi tidak ada kejelasan sama sekali dari bupati yang lama hingga saat ini. Ada apa ini? Apakah perizinannya ada yang keliru? Mohon untuk diusut tuntas. Kami mohon, di mana hari ini pada tanggal 9 Oktober kami datang mengetuk hati Bupati Sleman untuk dapat menemui kami. Jika kami tidak ditemui, baik, berarti itu benar adanya apa yang praduga kami, bahwa ada sesuatu yang salah di dalam perizinan selama ini pihak Malioboro City. Jadi dari mulai bupati yang lama hingga saat ini tidak ada kejelasan sama sekali, hanya landai saja. Kami mohon Bapak Ibu pejabat pemerintah Kabupaten Sleman untuk dapat menemui kami, khususnya Bupati Sleman. Inilah suara kami. Kami sudah bertahan cukup lama. Jangan diam aja, jangan berlari dari kenyataan, jangan sembunyi. Kami tahu, semua asal kami tahu. Apakah Kami tidak bohongan, apalagi dengan wakil-wakil rakyat yang dipilih untuk mengayomi masyarakat. Sementara persoalan Malioboro City Agency yang oleh para pengembangnya sudah diputar-putar sekian lama, ini tidak pihak pengembang PT Gasmen dan ada kejelasan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap proses perizinan tersebut hingga pemecahan sertifikatnya, baik pihak Gasmen ataupun pihak MSI tanpa harus membebankan biaya yang timbul kepada kami pihak konsumen pemilik unit. ya, kami harapkan Bupati Sleman untuk bertanggung jawab dan jangan diam saja. Kami mohon pada Bupati Sleman untuk bertindak tegas terhadap mafia tanah.